Ista'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala safil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas ridho dan izin Allah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, disambungkan dengan kita majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara memberangkatkan 241 orang jamaah haji, walaupun akhirnya ada 3 orang yang terpaksa tidak bisa berangkat. Jadi jumlah totalnya 238 saja. Kenapa nggak bisa berangkat? Karena sakit setelah diembarkasi, sehingga tidak memungkinkan untuk diberangkatkan. Dan saya sendiri alhamdulillah kemarin sudah mengantarkan mereka, termasuk saya lihat ada jamaah dari masjid sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat ini juga posisi jamaah haji, posisi jamaah haji saat ini mereka berada di Arafah untuk persiapan wukuf, yang insya Allah wukuf akan dimulai nanti sore, tepatnya waktu maghrib. Ya, wukufnya nanti sore, tepatnya waktu maghrib di sini, sementara di sana namanya ba'da zawal atau waktu zuhur. Di zaman Rasulullah dulu, tanggal 8 jamaah haji tidak berada di Arafah, tetapi jamaah haji berada di Mina untuk tarwiyah atau untuk persiapan. Tapi kenapa kok tidak dilakukan? Karena resikonya sangat besar. Jadi tidak semua yang dilakukan Nabi itu mesti kita lakukan juga. Ini yang harus Bapak catat. Kadang-kadang ada orang yang berkencangan, wah yang ini ala Nabi, yang itu enggak. Kenyataannya dalam praktek ibadah haji mestinya tanggal 8 itu kalau mau ittiba Rasulullah semuanya berada di Mina, bukan di Arafah. Tapi kenapa kok jamaah haji semuanya berada di Arafah? Karena ketidakmungkinan semua jamaah haji berada di Mina baru geser ke Arafah. Inilah dasar bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi kadang kita lakukan juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pula menyikapi perbedaan penentuan 1 Zulhijjah. Selaku kepala Kemenak saya sekaligus sosialisasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita berbeda? Perbedaan itu disebabkan matla' atau tempat keluarnya matahari kita dengan Arab Saudi berbeda. Jadi tidak semua yang di Arab bisa kita lakukan di sini, tidak semua yang di sini bisa dilakukan di Arab. Tinggal bagaimana posisi kita saat ini. Kalau posisi Bapak Ibu saat ini berada di Mekah, berarti Bapak Ibu berada pada tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kalau Bapak Ibu berada di Indonesia, maka Bapak Ibu saat ini berada di tanggal 8 Zulhijjah. Kalau Bapak Ibu berada di lingkungan Arwana, berarti Bapak Ibu saat ini sedang sholat subuh. Tapi kalau Bapak Ibu saat ini berada di Mekah, sholat apa? Gak ada sholat, orang baru jam 11 malam. Nah ini supaya wacana wawasan kita itu terbuka. Makanya kalau ada orang puasa puasanya di sini, setelah itu terbang ke arah barat, maka dia mohon maaf puasanya lebih panjang karena akan nambah 5 jam.
Tapi yang paling nyaman orang puasanya sahurnya di Arab, pulang ke Indonesia, maka puasanya cuma 5 jam juga. Karena apa? Dia lebih cepat. Nah inilah saya kira, dan tidak usah memperdebatkan amaliyah sunnah. Ya, amaliyah sunnah, Pak, kayak apa puasanya? Ya silahkan Bapak Ibu berada di mana. Kalau Bapak Ibu berada di Mekah atau posisi di Mekah, berarti Bapak Ibu tanggal 9. Tetapi kalau Bapak Ibu berada di Indonesia, pemerintah menetapkan kita masih tanggal 8. Nah, saya kira ini yang paling urgent. Jadi makan monggo yang mau puasa monggo. Tapi kalau mau wukuf di Tenggarong enggak boleh. Pak, sana wukuf sama wukuf juga. Wukufnya di mana kita? Di Bukit Biru di mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebagai pengantar saja, tapi saya tidak akan bahas itu. Saya akan membahas kurban saja. Karena aku anggap itu sudah selesai. Jadi monggo yang mau sunnah ya sunnah, yang tidak ya tidak apa-apa. Karena puasa Zulhijjah Arafah itu sesungguhnya diawali dari awal bulan. Awal bulannya kalau pemerintah menetapkan hari Jumat tanggal 1 Zulhijjahnya. Sementara kenapa kok beda dengan Muhammadiyah dengan pemerintah? Karena beda, kaidah yang dipakai juga beda. Kalau saudara kita di Muhammadiyah yang dipakai wujudul hilal, adanya hilal, mau terlihat tidak terlihat. Kalau secara hitungan diperkirakan ada, maka dia ditentukan sebagai pergantian waktu. Sementara Mabim, negara-negara yang tergabung dalam Mabim, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, itu punya ketentuan minimal 3 derajat baru imkanur dilihat. Sehingga kalau Malaysia, Singapura, Brunei sama dengan kita, Pak. Karena apa? Kita satu matlak namanya, satu tempat terbit. Ini supaya Bapak Ibu paham ya. Tapi kalau yang penting jangan ditunjukkan anunya. Kalau misalnya kemudian Pak kami arah karena 2 kubu mau 2 kali sholat Idul Adha, ya monggo, saya nggak ngelarang. Asal ada petugasnya, ada jamaahnya kan. Tapi kalau misalnya mau kompak, apa kalau di tempat saya bilang kita ikut pemerintah saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik saya kira untuk pengantar cukup terkait Zulhijjah ini. Saya akan sampaikan terkait adab etika kita memotong kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah menurut informasi di masjid ini alhamdulillah memotong ada 11 tadi saya dengar 11 ekor sapi, 1 ekor kambing ya. Kerbunya tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama bahwa syariat memotong kurban itu memang ada sejak dulu. Dan yang membedakan pemotongan kurban dengan hewan-hewan yang lain ada beberapa. Kalau kurban atau memotong secara Islami, maka wajib mereka mengucapkan atau menyebut asma Allah di dalam memotongnya. Makanya dikatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkaris mullahi alaihi wa innahu lafisqa. Dan jangan kamu memakan binatang yang ketika dipotong tidak disebut asma Allah. Ini dulu mohon maaf, sementara kalau bangkai itu kan hukumnya haram ya. Bangkai itu haram. Kalau bangkai itu ketahuan enggak Pak matinya kapan? Enggak ketahuan ya. Ini orang Yahudi dulu protes. Ya Rasulullah, itu ayam mati itu kan karena Allah jadi bangkai. Kenapa yang mati karena Allah malah tidak boleh dimakan, sementara yang mati karena kita baru boleh dimakan. Nah ini kalau orang Yahudi itu kritis-kritis pemikirannya. Jadi
Anjuran Al-Quran wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Maka siapapun yang nanti jadi jagal, maka wajib mengucapkan lafaz Allah, minimal bismillahi Allahu Akbar. Jadi siapapun yang mau motong, minimal mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Karena apa? Apabila sama-sama terpotong tetapi kemudian tidak diucapkan, Pak, apakah jahar atau dalam hati? Ya monggo, terserah. Kalau mau meyakinkan yang megangi, nyaring bismillahi Allahu Akbar. Tapi kalau seandainya memang yakin aja sudah, memang kerjaannya dalam hati juga boleh. Apakah harus satu-satu diucapkan atau cukup saat akan memulai? Gimana Pak? Ya sebaiknya satu-satu ya. Sapinya 11 juga bismillahirrahmanirrahim 11 juga. Ya. Walaupun juga tidak ada yang membatalkan ketika ini dia satu profesi, satu rangkaian bismillahirrahmanirrahim diniatkan untuk semuanya juga tidak ada larangan. Cuma saya nyarankan sebaiknya ya satu-satu. Enggak panjang juga kan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada fadilah yang disampaikan satu hadis, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Dan sesungguhnya kelak hewan kurban itu di kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya yang punya tanduk, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah itu, pahalanya telah diterima oleh Allah. Maka beruntunglah kalian yang tahun ini bisa berkurban. Ya, alhamdulillah. Jadi kurban itu bukan sekali seumur hidup, bukan Pak. Ini kadang-kadang ada orang itu punya pemahaman kurban sekali seumur hidup. Kurban itu dianjurkan tiap tahun kalau kita punya kelebihan rezeki. Bukan oh tahun ini si A ya, tahun ini si B ya, karena saya sudah pernah kurban. Saya ingatkan, kurban itu hukumnya sunnah, tetapi berlakunya itu tiap tahun. Jadi kalau punya rezeki, monggo. Tapi kalau tidak punya ya jangan dipaksa-paksa. Karena Islam itu tidak mempersulit umatnya. Justru kalau misalnya tidak ada kok diada-adakan. Yang seharusnya untuk beli beras, membeli minyak goreng yang susah itu misalnya, ini kok malah dipakai untuk kurban. Seharusnya untuk biayai anaknya kok dibiayai, itu malah nggak boleh ya. Karena ini ibadah juga, memberi nafkah ke keluarga kita juga ibadah. Tetapi kalau kewajiban kita selaku kepala keluarga sudah dilaksanakan, anak-anak sudah dibayari, makanan cukup, ada tabungan ada juga. Ya kalau ada kelebihan rezeki, bentuk tasyakur kita adalah dengan kurban. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ada beberapa hewan yang boleh dipakai untuk kurban. Kalau di Arab Saudi, karena kita rata-rata itibak di sana, adalah yang paling lazim sapi dan unta. Tetapi jangan harus memaksakan persis seperti Nabi. Nabi unta Pak untuk 7. Kita juga harus motong unta. Kemana belinya? Mau nangkap kebun binatang. Kebun binatang karena unta bukan makhluk bukan hewan yang cocok di sini, tetapi di padang pasir, walaupun banyak rumputnya ya kurus-kurus. Saya nggak tahu juga kenapa ya. Tapi di padang pasir kayak di Australia banyak, di Timur Tengah banyak. Maka kemudian ada pengiasnya, dikiaskan. Kalau di kita tidak banyak unta, maka para ulama membolehkan kemudian berkorban dengan sapi, dengan kerbau. Bahkan saking arifnya kearifan lokal yang dilakukan Sunan Kudus waktu itu, Sunan Kudus bahkan melarang memotong sapi sebagai korban di Kudus waktu itu. Kenapa? Menghormati saudara-saudaranya yang umat Hindu yang saat itu
menganggap sapi itu sebagai hewan yang dimuliakan. Makanya sampai sekarang kalau di daerah Kudus itu orang motongnya kerbau, Pak. Artinya apa? Sunan Kudus mengutamakan menghargai orang lain daripada wah saya harus persis Nabi unta. Enggak. Bahkan banyak sapi di Kudus, sampai saat ini masyarakat karena terbawa oleh ajaran Sunan Kudus, di Kudus itu yang dipotong kerbau. Gitu ya, Pak ya. Jadi ini sebagai gambaran. Maka di sini kalau di daerah Banjar kan ada tuh danau yang kerbau kalang ya. Boleh saja kerbau kalang, atau di Marawis, di Maramunte mungkin kalau ada kerbau kalang enggak apa-apa. Nah, kalau daerah yang banyak kuda, tapi belum pernah dengar ya ada kurban pakai kuda, Pak ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis an Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuduhayya bikabsain amlahain aqranain wa yusamma wa yukabbiru. Bahwa Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan kurban dengan 2 domba jantan, beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Ketika Rasulullah memotong itu domba, mengucapkan bismillah dan bertakbir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adab berikutnya adalah ketika kita mau memotong hewan kurban, tajamkan pisaunya. Orang putih nyebut yang masuk, ya, yang masuk. Hanya orang putih yang paham yang masuk. Alat mandonya yang masuk, yang tajam. Ya, artinya diasah betul-betul. Saya juga punya Pak pisaunya itu, sampai tak upahkan ngasah. Yang dari Jerman. Apa namanya, yang pisaunya tajam itu ya. Nah, karena apa? Karena tujuannya supaya pisaunya tajam itu supaya hewannya cepat mati. Jadi tidak lama-lama kesiksa. Maka yang motong itu betul-betul harus yang ahli. Bahkan disebutkan motongnya tidak boleh salah. Karena di sini sapi itu Pak kalau salah motong matinya lama. Sama dengan angsa atau bebek, ya kan? Ada kan pernah di viral di YouTube atau di Instagram tuh ya. Sudah dipotong sapinya masih berdiri, masih kejar. Karena apa? Mungkin motongnya tidak tepat, atau ada sebagian urat yang tidak terpotong. Kan ada urat udara, rongga udara, ada urat darah. Maka kalau mau motong itu harus, mohon maaf, dikelilingkan Pak. Tidak hanya begini, tapi saya nyontohkan kepala sapi, enggak apa-apa ya. Tapi selain begini, pisaunya harus diputar sampai ke sini, sampai ke sini. Ini untuk memastikan sekeliling putaran ini rongga-rongga yang terkait dengan jalur napas dan jalur darah itu terpotong. Nah ini kalau pisaunya nggak masuk, kadang-kadang mohon maaf sampai di apa ya, di gini-gini. Wah. Karena apa? Kita punya etika, punya aturan, nggak seperti orang yang nggak beragama. Karena cara mematikan hewan itu banyak Pak. Kalau kita lihat di RPH rumah potong hewan yang non Muslim, itu nggak dipotong. Motong sapi, bunuh sapi itu ditembak di pistol. Nah dengar ya, dari kepalanya ini diantem pakai kayak pistol, dak gitu Pak. Mati baru dipotong. Kalau orang, mohon maaf, orang non Muslim juga motong babi itu bukannya dipakai pisau, pakai apa nih? Pakai kawat, tapi ada stromnya. Jadi buritnya itu dicocok Pak, strom. Tapi oh iya di Arwana mau motong sapi kayak gitu. Karena itu tidak terkait ibadah mereka itu. Kalau kita memotong hewan itu bagian dari ibadah. Karena bagian dari ibadah, maka kita ikuti ketentuan dari agama kita. Makanya dikatakan
Innallah katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qaltaltum fa ahsinu al-qillata wa idza dabahtum fa ahsinu dzabha wal yuhidda ahadukum sakratahu fal yurih dzubihat. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika kalian membunuh atau memotong hewan, maka berbuat ihsanlah dalam cara membunuh, dan jika kalian menyembelih maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Dan hadis ini Pak juga dipakai ketika orang Arab Saudi melakukan kisos. Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh pernah diajak ke masjid kisos? Ada yang pernah? Di masjid kisos itu setiap hari Jumat kalau ada eksekusi orang meninggal, di situ juga Pak mohon maaf dipotongnya. Tapi pakai hadis ini. Makanya jangan dibayangkan orang itu ditarik, diikat, ditarik-tarik, teriak-teriak. Bukan begitu dia. Orang itu disuruh sholat dulu. Orang yang sudah parah-parah misalnya, mohon maaf, kayak kasus-kasus pembunuhan yang sadis. Kayak kemana ada itu ya? Di Muara Leka itu ya. Laki bini bunuhnya misalnya kayak. Pokoknya yang orang sudah nggak pakai, yang membunuh orang sadis-sadis itu, kalau hukumannya ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi hukuman mati, pelaksanaan eksekusinya mendasarkan pakai hadis ini. Fa'ahsinu juga dengan cara baik. Caranya bagaimana? Suruh mandi, tobat dulu, sholat, tobat dulu. Setelah sholat tobat dulu, baru disuntik. Disuntik penenang. Jadi orangnya kayak kita mau dibius lah. Bapak Ibu yang pernah ngalami operasi, kan disuntik di punggung. Kalau ya itu ya di punggung atau di leher. Setahu saya dulu di punggung. Kalau mau separuh di punggung. Ada yang pernah disuntik. Saya yang ahli anestesi yang paham ini, ya kan? Biasanya disuntik yang membuat dia itu setengah sadar. Jadi kalau sudah orangnya lemas, sudah disuntik, barulah dilakukan eksekusi, kan gitu ya. Itu cara supaya karena orang-orang yang peduli HAM kadang-kadang membayangkan orang itu ditarik-tarik gitu ya. Nah, sama ketika kita memotong hewan kurban, maka tidak boleh membuat hewan kurban itu panik, takut, ya. Bahkan ngasah pisaunya pun tidak hewan itu. Jangan malah maka disunahkan kan ditutupi matanya. Kalau nggak pakai daun telinganya. Jadi lipatkan itu Pak ya. Ini tolong nanti diperhatikan tim-tim jagal itu. Tim-tim jagal itu. Jadi ya, supaya ngikuti ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara membunuh syukur-syukur kalau ada cara-cara yang membuat hewan itu tidak sakit. Banyak kok caranya. Ada sekarang itu sistem masuk kerangkeng atau dijepit. Hewan ditarik pelan-pelan masukkan kerangkeng gitu. Setelah masuk kerangkeng diikat terus ada dipepetkan krek kayak gitu. Jadi ininya terpepet. Setelah masih berdiri tuh hewannya. Sudah terpepet baru diikat tubuhnya, kakinya, setelah itu baru rebahkan. Nah, kalau itu tapi nggak tahu sini punya kanda. Saya tahu itu ketika di Masjid Sangatta Pak. Di Masjid Sangatta punya. Saya tanya Bupati berapa Bupati? 10 jutaan Pak Cik pesan. Dari stainless tuh Pak. Oh, bagus ya. Kawan dipikirkan itu. Tapi ada sudah ya? Nah, belum ada tugas panitia tuh. Tahun depan lah ya. Biar, soalnya kalau tukang jagalnya itu nggak pengalaman, tahu ketendang Pak. Ada yang pernah ketendang ya? Karena sapi itu kan nggak boleh dikendori. Kalau kendori nendang kita malah kacau. Kawah dipikirkan. 10 juta kecil aja tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur-syukur ada yang mau bantu kan. Belikan besinya, nanti tukang lasnya siapa ya, pakai roda itu Pak. Jadi praktis ya, masuk didorong klek kayak itu mepet ke perut, baru diikat. Setelah itu baru rebahkan gitu. Rebahkannya pakai
pakai tali juga jadi nggak berat Pak. Pakai trol itu loh Pak. Ya, habis itu udah nggak usah diapa-apaan, sorangan aja bisa biar sapi. Karena nggak mungkin gerak lagi sudah. Nah, baik ya Bapak Ibu. Menjauhkan ketika ngasah pisau ya, jadi jangan sampai kita mengasah pisaunya juga diperlihatkan. Karena Rasulullah dulu pernah menegur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah menegur orang yang mengasah pisau itu di dekat bebek yang mau dipotong itu. Rasulullah SAW memperhatikan seorang lelaki yang meletakkan pisaunya di atas pipi kambing dalam keadaan ia mengasah. Jadi sudah udah dipegangi, mau ngasah lagi, seket. Tidak boleh. Ya, jadi sambil udah dipegangi, diasah pulang di atas kepalanya. Kata Rasulullah, tidaklah diterima hal ini. Apakah engkau benar-benar ingin mematikannya? Maksudnya, kalau jangan sampai karena ketakutan, jadi matinya 2 kali. Takut duluan baru mati. Maunya Rasulullah tidak boleh kayak gitu. Syukur-syukur kalau punya ilmu menundukkan bebek. Tapi ya, ada ilmunya lah itulah. Ilmu menundukkan kambing. Kalau di YouTube itu ada, cuma saya nggak yakin itu. Kalau dipraktekkan di sini berhasil. Ada kan yang di kepalanya direbahkan gitu ya. Beranilah kita Pak. Jangan berani-berani tidak punya ilmu. Bangkit tembus ini kan. Ya, kayak pakai yang kita yang aman saja. Jadi Rasulullah pernah melarang. Faqala qablat at-taritu at-tamitaha. Ya, jadi kata Rasul, apakah kamu ingin matikannya dulu sebelum mati? Ya, kalau bisa ya janganlah ya. Jangan ngasah pisau di atas kepalanya. Perlakukan dengan baik. Ya, perlakukan dengan baik. Maka kalau misalnya memungkinkan sih saran saya ya, mohon maaf. Kalau merotak mandii dulu. Kalau lapar makani dulu. Kalau haus beri minum dulu. Ini kadang-kadang dari pemotongan dari pedagang ini kadang-kadang ada sapi yang sampai seharian perjalanan nggak diberi makan, ya kan? Ada yang kurus-kurus sapinya. Nah kalau saran saya, ya kalau nggak bisa ya upahkan kanak siapa situ cari rumput biar makan kenyang-kenyang dulu kan. Walaupun besok ya dipotong juga, cuma minimal kita perlakukan dengan baik. Ini sudah makanya mohon maaf, memotong hewan kok dengan disiksa itu tidak boleh. Dulu kan ada ya kebiasaan adat kita atau adat sebagian masyarakat kita yang justru ekornya itu dililiti kain, diberi minyak, ditunu. Ada kan? Ada. Tidak boleh Pak. Masa ekornya dililiti kain, diberi minyak, ditunu, baru kasih itu dikasih ini apa? Sininya dikasih tanda lingkaran. Katanya siapa yang bisa nombak di situ? Ini kan sama aja mengadu, ya udah sapinya kesakitan, ngamuk, orang pulang suruh beradu dengan sapi ngamuk. Jangankan sapi, orang ngamuk kan kita takut. Ya kan? Ini sapi ngamuk. Walaupun diikat panjang-panjang itu kan, tapi ngamuk kan. Jadi seolah-olah hebat kalau bisa ngalahkan sapi ngamuk. Itu bukan ajaran kita Pak ya. Makanya tidak boleh nyakiti hewan itu, tidak boleh. Kalau memang bunuh ya bunuh, atau dipotong ya dipotong dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik. Nah ini perlakukan dengan baik. Bahkan pernah an Muhammad ibnu Sirin anna Umar radhiyallahu an, ya, dari Muhammad bin Sirin mengatakan bahwa Umar ini sahabat Rasulullah, ra'a rajulan yajiru satah. Jadi si Umar itu melihat ada seorang laki-laki yang menyeret kambing di pecutnya
untuk bisa jalan mau dipotong. Jadi kambing Pak ditarik, dicambuk gitu, dicambuk. Dan Umar kemudian menegur orang ini, menegur orang yang menarik kambing dicambuk supaya dia jalan. Umar negur, tidak boleh kata Umar, karena ini menyakiti hewan. Matikanlah dengan baik. Nah ini mohon maaf, menarik dengan paksa, dengan cambuk saja tidak boleh. Tapi kan kita ini kan rata-rata yo. Nah, sapi itu memang kalau orang 2 bertiga aja kalau nggak pengalaman bahaya Pak. Maka talinya harus betul-betul yang kuat. Bahkan kalau memang masjid itu permanen tiap tahun, ya saya sarankan punya tempat pemotongan yang baik. Makanya kalau di edaran Kementerian Agama itu motong kan dianjurkan kan di RPH, bukan di masjid-masjid. Cuma mohon maaf, ya ini otokritik kita, RPH kita juga nggak layak. Kalau mau jujur kan, kalau yang layak itu saya pernah lihat di Bogor, saya pernah pelatihan tuh nggak kayak gitu. Antara daging dengan kotoran tuh jauh terpisah. Darah itu bahkan ketika dipotong langsung ke limbah. Nggak ada yang ngalir kayak ini. Kan kalau di kita kan enggak ya. Kalau kulihat itu pemotongan itu kayak di atas Pak. Jadi mohon maaf, tempat pemotongannya itu sudah ada corongnya. Dia begitu darahnya dipotong, darahnya langsung ngalir. Sementor air langsung masuk ke tempat pembuangan. Kotorannya juga begitu. Nah kalau kita di sini kan belum ada tuh RPH yang mohon maaf, yang bersih, layak kayak gitu udah ada ya. Belum ketemu saya lihat. Makanya kemudian masyarakat melakukan pemotongan di masjid-masjid. Sementara kalau kita tidak hati-hati banyak najis yang ada di situ. Ya, nah inilah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi memotong hewan diperlakukan dengan baik, tidak boleh dengan dikasarin, dipukul, ditarik. Kalau memungkinkan, hadapkan ke kiblat. Kiblat kita kan di sana ya Pak ya. Minimal lehernya Pak. Jadi lehernya itu berarti rebahnya begini ya. Jadi kepalanya di sini. Kalau menghadap kiblat itu sana. Jadi kepalanya di sebelah kanan. Nah, berarti pemotongnya di belakangnya nanti, ya. Terus kalau kurban, waktu memotong dibatasi selama 4 hari. Waktu memotong dibatasi 4 hari, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Jadi kalau kita pakai standar pemerintah, karena kita hari raya hari Minggu, hari apa? Minggu ya? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kalau kita mau 2 kali hari raya, nah, kalau yang tanggal 13 usahakan sebelum asar. Yang kalau tanggal 13 usahakan sebelum asar, jangan ba'da asar. Kadang-kadang ada orang kan sengaja membeli sapi itu di akhir-akhir supaya murah. Karena sapinya udah tidak laku lagi, udah dibawa pulang ke Sulawesi malas. Kadang-kadang ada ya, kita membeli kambing sapi itu di saat orang belanja biasanya nahan harga dia. Tapi kalau sudah hari kedua, nah, datangi aja itu bisa murah itu. Tapi kan kita kadang-kadang kan merasa apa Pak ya, merasa nggak pas kalau memotongnya nggak hari hanya ya. Padahal hari hanya itu ya 4 hari Pak. Hari hanya 4 hari, artinya 4 hari. Makanya ini RPH kemarin itu saya kontak kebingungan karena ada pas hari Minggu dan Senin itu sampai 26 ekor. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi memotongnya tanggal 10, 11, 12, dan 13. Dan korban itu adalah dasarnya ketakwaan. Maka disebutkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan tulangnya, tetapi yang sampai menuju ridhonya Allah adalah ketakwaan kita. Maka untuk melatih takwa itu ya supaya orang itu enggak perhitungan, diperbolehkan kalau di sekolahan-sekolahan itu kurban amaliyah atau kurbannya ala Pemda. Pemda itu kan bukan petis sorangan pejabatnya. Kalau
Dianggarkan atau piti sorangan, kutanya? Ayo jujur-jujuran. Rata-rata dianggarkan. Mun sorangan itu baru ini aku pribadiku. Rata-rata kan dianggarkan, Pak. Maka itu ya amaliyah masuknya. Kalau yang sorangan itu yang masuk pahala pribadi tadi. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh saja. Karena untuk melatih. Tapi jangan sampai pejabatnya kurbannya amaliyah, sorangannya di. Wah, itu kacau dah. Ya, kalau bisa. Tapi mosok sih iuran 3 juta di mampu sekali coret. Coba tanya yang pensiun nyoret apa? Yang pensiun ini aku tanya. Ini orang pensiun itu kan paling susah, Pak. Paling pernah saya orang pensiun ngeluh sama saya. Nyaman kita Pak Haji masih aktif. Kenapa? Kami ingin beli minyak sekarang pitis orang. Ya memang kita ya mobil kita ya kita seorang hak pitis ya cukup. Ndik mun dulu kan beli minyak sekarang kan klaimkan. Nginap kemana klaimkan kan gitu ya. Ya namanya etam dah. Laskar tak berguna itu ya. Baik, itu sebagai guruan Pak ya. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang paling penting. Maka kalau untuk yang di sekolah-sekolah misalnya iuran betaub boleh-boleh saja sebagai edukasi Pak, sebagai pembelajaran. Kalau memang nggak mampu, betul-betul nggak mampu untuk kambing 7 orang, sapi seorang. Tapi kalau dihitung-hitung, kambing sekarang harga 3 juta tuh halus, ya enggak? Hah? 57 tuh. Mendingan beli sapi. Sapi kan dapat. Saya beli itu rata-rata yang 17, 18 ya. Sudah besar itu menurut saya. Dagingnya sudah 70 ke atas lah. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sambut Hari Raya Idul Adha. Ayo kita rayakan. Makanya disebut besar, hari besar itu karena hari rayanya 4 hari Pak. Jadi hari rayanya bukan sehari, hari rayanya 4 hari. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai korban itu etam malah yang korban menikmati sorangan dagingnya. Tapi yang lebih utama adalah daging-daging kurban ini silahkan dibagi ke masyarakat. Kalau memang di lingkungan kita kira-kira sudah dipati perlu daging, silahkan dioper ke daerah-daerah yang memerlukan. Kan potong, oper. Walaupun di hadis di Quran dikatakan fakulu minha ba'isal fakir. Boleh kalian memakan sebahagian dari daging itu, boleh. Maka para ulama menyatakan ya maksimal sepertiga daging, sepertiga tulang itu kawalah dibagi ya yang berkorban. Tapi kadang-kadang kan kalau orang yang sugih itu kan motong tidak hanya satu ya. Kadang ada sampai apalagi juragan walet. Juragan walet itu di tempat ada walet. Atau juragan juragan atau kontraktor apakah sebutannya. Ya saran saya cuma mengingatkan saja. Itu bentuk tasyakur kita. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sampai nanti nikmat yang Allah berikan itu diambil Allah lagi. Maka inna a'tayna kal kautsar. Aku dah banyak beri loh, gitu bahasa Quran. Aku dah banyak beri ke kulani. Mau enggak kita ini berbagi ke orang lain? Allah enggak minta, Pak. Tapi kita yang diberi ini tolong berbagi lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.